Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas video ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota saya Afifah, NIM H022010, Serina dengan NIM H022011, Rahmah dengan NIM H022012, Rasa dengan NIM H022013, dan Wahyuni Talib dengan NIM H022014. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampuh mata kuliah Profesi Kependidikan, yakni Bapak Aprizal SPD MPD. Dan di sini kami kelompok 7 membahas tentang materi pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB bagi guru dan merdeka belajar di kelas. Mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada teman saya untuk memaparkan materinya. Materi yang pertama yaitu adalah pengertian pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Nah, PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang merupakan kendaraan utama dalam upaya membawa perubahan yang diinginkan berkaitan dengan keberhasilan siswa. Dengan demikian, semua siswa diharapkan dapat mempunyai pengetahuan lebih, mempunyai keterampilan lebih baik, dan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang materi ajar serta mampu memperlihatkan apa yang mereka ketahui dan mampu melakukannya. Oleh karena itu, agar PKB dapat mendukung kebutuhan individu dalam meningkatkan praktek-praktek keprofesian, maka kegiatan PKB harus menjamin kedalaman pengetahuan terkait dengan materi ajar yang diampu, kemudian menyajikan landasan yang kuat tentang metodologi pembelajaran atau pedagogik untuk mata pelajaran tertentu, kemudian menyediakan pengetahuan yang lebih umum tentang proses pembelajaran dan sekolah sebagai institusi di samping pengetahuan terkait dengan materi ajar yang diampu dan metodologi pembelajaran pedagogik untuk mata pelajaran tertentu. Kemudian yang keempat adalah mengakar dan merefleksikan penelitian terbaik yang ada dalam bidang pendidikan. Kemudian berkontribusi terhadap pengukuran peningkatan keberhasilan peserta didik dalam belajarnya. Kemudian yang keenam adalah membuat guru secara intelektual terhubung dengan ide-ide dan sumber daya yang ada. Kemudian yang ketujuh adalah menyediakan waktu cukup, dukungan, dan sumber daya bagi guru agar mampu menguasai isi materi belajar dan pedagogik, serta mengintegrasikan dalam praktek politik pembelajaran sehari-hari. Kemudian didesain oleh perwakilan dari mereka-mereka yang akan berpartisipasi dalam kegiatan PKB, bekerja sama dengan para ahli dalam bidangnya. Kemudian yang terakhir adalah mencakup berbagai bentuk kegiatan, termasuk beberapa kegiatan yang mungkin belum terpikir sebelumnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Selanjutnya poin B, yaitu komponen PKB. Nah, komponen PKB ini antara lain yang pertama adalah pelaksanaan pengembangan diri. Nah, apa yaitu pengembangan diri? Pengembangan diri ini adalah upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar mampu melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya dalam pembelajaran atau bimbingan, termasuk pelaksanaan tugas-tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Kegiatan pengembangan diri ini yang mencakup diklat fungsional dengan kegiatan kolektif. Guru tersebut harus mengutamakan kebutuhan guru untuk pencapaian standar atau peningkatan kompetensi profesi, khususnya berkaitan dengan melaksanakan layanan pembelajaran. Kebutuhan tersebut mencakup antara lain, yang pertama adalah kompetensi penyusunan RPP, program kerja, perencanaan pendidikan, dan evaluasi. Yang kedua adalah penguasaan materi dan kurikulum. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan metode mengajar. Kemudian yang keempat adalah kompetensi melakukan evaluasi peserta didik dan pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah penguasaan teknologi informatika dan komputer. Yang keenam adalah kompetensi inovasi dalam pembelajaran dan sistem pendidikan di Indonesia. Kemudian yang ketujuh adalah kompetensi menghadapi tuntutan teori terkini.
Yang kedelapan yaitu kompetensi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas tambahan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Bagian yang kedua adalah pelaksanaan publikasi ilmiah. Nah, apa sih itu publikasi ilmiah? Nah, publikasi ilmiah ini adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Dan pengembangan di dunia pendidikan secara umum, publikasi ilmiah ini mencakup 3 kelompok kegiatan, yaitu presentasi pada forum ilmiah sebagai pemasaran atau narasumber pada seminar, lokakarya ilmiah, kolokium atau diskusi ilmiah. Kemudian publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal. Publikasi ilmiah ini mencakup pembuatan yang pertama adalah karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya. Kemudian yang kedua adalah tulisan ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan. Nah, selanjutnya adalah publikasi buku teks pembelajaran, buku penganiayaan, dan pedoman guru. Nah, publikasi ini mencakup pembuatan yaitu buku pelajaran bertingkat atau buku pendidikan per judul, kemudian modul atau diklat pembelajaran per semester, kemudian buku dalam pendidikan dicetak oleh penerbit yang ber-ISBN atau tidak ber-ISBN. Kemudian yang yaitu hasil karya terjemahnya dinyatakan oleh kepala sekolah atau kepala madrasah tiap karyanya. Kemudian kelima adalah buku pedoman guru. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan karya inovatif. Nah, apa sih itu karya inovatif? Karya inovatif ini adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan guru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan sains atau teknologi dan seni. Karya inovatif ini mencakup yang pertama adalah penemuan teknologi tepat guna kategori kompleks atau sederhana, kemudian penemuan atau penciptaan atau pengembangan karya seni kategori kompleks dan atau yang sederhana. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan pemodifikasi yang alat pelajaran peraga praktikum kategori kompleks dan atau yang sederhana. Kemudian yang keempat adalah penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi. Poin C, yaitu prinsip-prinsip dasar pelaksanaan PKB. Nah, yang pertama adalah PKB harus fokus kepada keberhasilan peserta didik atau berbasis hasil belajar peserta didik. Kemudian yang kedua adalah setiap guru berhak mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri yang perlu diimplementasikan secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan. Kemudian ketiga adalah sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program PKB dengan minimal jumlah jam per tahun sesuai dengan yang diterapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Kemudian yang keempat adalah bagi guru yang tidak memperlihatkan perangkatan setelah diberi kesempatan untuk mengikuti program PKB sesuai dengan kebutuhannya, maka dimungkinkan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang kelima adalah cakupan materi untuk kegiatan PKB harus terfokus pada pembelajaran peserta didik, kaya dengan materi akademik, proses pembelajaran, penelitian pendidikan terkini, teknologi dan seni, serta menggunakan pekerjaan dengan data peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang keenam yaitu proses PKB harus bagi guru harus dimulai dari guru sendiri. Kemudian PKB yang baik harus berkontribusi untuk mewujudkan visi misi dengan nilai-nilai yang berlaku di sekolah dan kabupaten kota. Kemudian yang kedelapan adalah sedapat mungkin kegiatan PKB dilaksanakan di sekolah atau di sekolah di sekitarnya, misalnya di gugus KKG atau MGMP untuk menjaga relevansi kegiatannya dan juga untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan yang disebabkan jika guru dalam PKB harus mendorong
pengakuan profesi guru menjadi lapangan pekerjaan yang bermartabat dan memiliki makna bagi masyarakat dalam dalam pencerdasan bangsa dan sekaligus mendukung perubahan, khususnya di dalam praktik-praktik dan pengembangan karir guru yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Materi selanjutnya, yaitu tujuan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Tujuan utama pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah ataupun madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Secara khusus, tujuan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang tenaga profesi guru. Yang kelima, meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat. Dan yang terakhir, menunjang pengembangan karir guru. Selanjutnya adalah manfaat pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Manfaat PKB yang terstruktur, sistematik, dan memenuhi kebutuhan peningkatan keprofesian guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi peserta didik. Dengan adanya pelaksanaan PKB, maka peserta didik memperoleh jaminan pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif. Yang kedua, bagi guru. Kepada guru yang melaksanakan PKB, akan dapat memenuhi standar dan mengembangkan kompetensinya sehingga mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif sesuai dengan kebutuhan peserta didik untuk menghadapi kehidupan di masa mendatang. Yang ketiga adalah bagi sekolah. Sekolah akan mampu memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas bagi peserta didik. Yang keempat, bagi orang tua atau masyarakat, yaitu memperoleh jaminan bahwa anak mereka akan mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan pengalaman belajar yang efektif. Dan yang terakhir adalah bagi pemerintah. Dengan adanya PKB akan memberikan jaminan kepada masyarakat tentang layanan pendidikan yang berkualitas dan profesional. Pembahasan selanjutnya adalah lingkup pelaksanaan kegiatan PKB. Berikut ini kegiatan PKB yang dapat dilaksanakan di sekolah secara mandiri yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan oleh guru sendiri, yaitu mengembangkan kurikulum yang mencakup topik-topik aktual atau terkini yang berkaitan dengan sains dan teknologi, sosial, dan sebagainya yang sesuai dengan topik aktual atau terkini yang berkaitan dengan sains dan teknologi, sosial, dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga adalah mengevaluasi, menilai, dan menganalisis hasil belajar peserta didik yang menggambarkan kemampuan peserta didik yang sesungguhnya. Yang keempat adalah menganalisis dan mengembangkan model pembelajaran berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari peserta didik terhadap pembelajarannya. Yang kelima adalah menulis kegiatan pembelajaran sehari-hari sebagai bahan untuk melakukan refleksi dan pengembangan pembelajaran. Yang keenam adalah membaca dan mengkaji artikel atau buku yang berkaitan dengan bidang dan profesi untuk membantu pengembangan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah melakukan penelitian mandiri, misalnya penelitian tindakan kelas, dan menuliskan hasil penelitian tersebut. Poin yang kedua yaitu dilakukan oleh guru bekerja sama dengan guru yang lain dalam satu sekolah, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, saling mengobservasi dan memberikan saran untuk perbaikan pembelajaran. Yang kedua adalah melakukan identifikasi, investigasi, dan membahas apa saja permasalahan yang dihadapi di kelas atau di sekolah. Yang ketiga, menulis modul, buku panduan peserta didik, lembar kerja peserta didik. Yang keempat, membaca dan mengkaji artikel atau buku yang berkaitan dengan bidang dan profesi untuk membantu pengembangan pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan kurikulum dan persiapan mengajar dengan menggunakan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, pelaksanaan pembimbingan program induksi. Selanjutnya adalah mekanisme PKB.
Nah, berdasarkan analisis kebutuhan peningkatan kompetensi guru dan ketentuan yang berlaku pada praktik-praktik pelaksanaan PKB yang ada, maka dikembangkan mekanisme PKB yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan guru untuk meningkatkan profesionalismenya. Nah, adapun tahap-tahapnya, yang pertama, setiap awal tahun, guru melakukan evaluasi diri tentang apa yang dilakukan sebelumnya. Tahap kedua, setelah melakukan evaluasi diri, maka guru mengikuti proses penilaian kinerja formatif. Tahap ketiga adalah melalui konsultasi dengan kepala sekolah dan komite sekolah, guru dan koordinator PKB membuat perencanaan kegiatan PKB format 2 bersifat sementara yang didasarkan kepada evaluasi diri yang dilakukan oleh guru, catatan pengamatan berkala, penilaian kinerja guru, dan data dari sumber lain yang sudah dikumpulkan oleh koordinator PKB. Tahap keempat adalah koordinator PKB kabupaten atau kota, kepala sekolah, koordinator KKG atau MGMP, dan koordinator PKB tingkat sekolah menetapkan dan menyetujui rencana kegiatan PKB bersifat final yang memuat kegiatan PKB yang akan dilakukan oleh guru itu sendiri dan atau bersama dengan guru lain di sekolah sebagai bagian dari kegiatan yang akan dilakukan oleh sekolah tertentu. Kegiatan yang akan dikoordinasikan oleh KKG dan MGMP maupun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Kelima adalah guru menerima rencana program PKB yang mencakup kegiatan yang akan dilakukan di dalam atau di luar sekolah yang telah dibahas dan disepakati oleh koordinator PKB kabupaten atau kota, kepala sekolah, koordinator KKG atau MGMP, dan koordinator sekolah berdasarkan hasil konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Kemudian tahap keenam adalah guru mengikuti program PKB yang telah direncanakan baik di dalam atau di luar sekolah. 7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan PKB oleh koordinator PKB Kabupaten atau Kota bekerjasama dengan koordinator PKB tingkat sekolah. Nah, kerjasama ini dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan PKB yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai dengan rencana, mengkaji kelebihan, permasalahan dan hambatan untuk perbaikan kegiatan PKB di masa mendatang, dan menerapkan hasil PKB dalam pelaksanaan tugas guru, serta evaluasi dampak terhadap upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah. Tahap 8. Setelah mengikuti program PKB, guru-guru wajib mengikuti PK Guru Sumatif di akhir tahun ajaran. Nah, tahap terakhir adalah di akhir tahun, semua guru dan koordinator PKB tingkat sekolah melakukan refleksi. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan PKB yang diikutinya benar-benar bermanfaat dalam meningkatkan kompetensinya maupun kemampuan lain untuk menghasilkan karya ilmiah dan atau karya inovatif. Selanjutnya adalah peran institusi dan individu yang terkait dalam PKB. Pertama, peran institusi terkait dalam pelaksanaan PKB. Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan PKB, maka sesuai dengan semangat otonomi pendidikan dan akuntabilitas publik, perlu ditetapkan tugas dan tanggung jawab setiap institusi yang terkait. Yang kedua, peran individu terkait langsung dalam pelaksanaan PKB. Koordinator PKB tingkat sekolah. Koordinator PKB adalah guru yang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi S1 atau D4, kedua, sudah memiliki sertifikat pendidikan, 3, memiliki kinerja baik berdasarkan hasil PK guru, 4, memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang manajer, dan 5, sabar, bijak, banyak mendengar, tidak menggurui, dan dapat mengajak guru lain untuk berbuka hati. 6. Luwes dan dapat bekerja sama dengan baik dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar sekolah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu Merdeka Belajar di Kelas. Merdeka Belajar berarti unit pendidikan memiliki kebebasan dalam melakukan inovasi dan bertindak selama proses pembelajaran berlangsung. Unit pendidikan terdiri dari sekolah, guru, murid, hingga orang tua murid. Program ini mendobrak kultur pendidikan di Indonesia yang selama ini hanya memusatkan kegiatan pembelajaran di kelas kepada guru. Kini guru sangat dianjurkan untuk tidak bersikap
monoton ketika melakukan kegiatan belajar mengajar atau KBM di kelas pada program Merdeka Belajar. Selanjutnya yaitu ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menciptakan kelas yang merdeka. Yang pertama dengan menguasai mata pelajaran. Pada program Merdeka Belajar, guru memang bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Siswa dapat menemukan banyak ilmu dari berbagai sumber seperti buku, internet, atau sumber lain yang relevan. Akan tetapi perlu diingat, ketika guru tidak menguasai materi pelajaran, maka besar kemungkinan guru tidak akan maksimal dalam membantu siswa menguasai materi pelajaran. Guru yang menguasai materi pelajaran memiliki segudang cara untuk membuat siswa memahami materi pelajaran dengan mudah. Kelas merdeka pun dapat tercipta jika terdapat interaksi aktif antara guru dan siswa. Yang kedua yaitu dengan menciptakan suasana belajar yang nyaman. Mengajar dengan suasana yang nyaman tentu lebih menyenangkan bagi guru maupun siswa. Hal ini sangat penting untuk menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar. Kondisi belajar yang menyenangkan, nyaman, dan aman akan mengaktifkan bagian neokorteks atau otak berpikir. Yang ketiga yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Walaupun guru ingin menjadi sahabat bagi siswanya, tetapi guru harus bisa menempatkan dirinya sebagai figur dalam berdisiplin dan bertanggung jawab. Ketika guru dapat menerapkan sifat disiplin dan bertanggung jawab pada siswanya, maka siswa pun dapat terpengaruh untuk menjadi disiplin dan bertanggung jawab juga. Nah, untuk mengajarkan sifat disiplin dan bertanggung jawab pada siswa, guru dapat melibatkan mereka dalam menciptakan atau membuat kesepakatan dalam menerapkan kedua sifat tersebut dalam belajar. Contohnya, yaitu membuat peraturan atau tata tertib kelas. Pembuatan tata tertib kelas melalui hasil musyawarah bersama dapat menciptakan kelas merdeka. Yang keempat, mendidik dengan hati. Pendidikan yang diberikan guru untuk siswanya adalah tidak terbatas oleh ruang dan waktu saja. Guru harus tulus dan ikhlas dalam mengajari siswanya sepanjang waktu. Perlakukan siswa sebagaimana anak Anda sendiri. Jika mereka melanggar aturan, maka berikan hukuman yang bertujuan untuk mendidik. Ketika semua itu sudah dilakukan, maka mereka dapat merasakan kasih sayang yang kita beri. Yang pasti, guru bisa memberi kebebasan pada siswa dalam kelas merdeka, tetapi tetap memiliki batasan. Oleh karena itu, mendidik dengan hati merupakan solusi untuk melahirkan generasi yang baik, bermoral, dan berkarakter. Yang kelima yaitu ramah dan selalu tersenyum. Guru memang perlu memberi batasan kepada siswa agar mereka berlaku sopan, bertanggung jawab, dan disiplin. Tetapi guru tidak boleh lupa untuk bersikap ramah dan selalu tersenyum kepada siswanya. Suasana menyenangkan sangat diperlukan untuk menciptakan kelas yang merdeka. Cara yang keenam yaitu guru harus menjadi seorang yang responsif. Guru yang responsif bertujuan untuk memahami dan mempelajari karakter siswa. Dengan demikian, guru mengetahui model belajar seperti apa yang dibutuhkan siswa sehingga tujuan belajar dapat tercipta. Yang terakhir yaitu dengan memberi kepercayaan. Guru yang memberi kepercayaan pada siswanya akan membuat siswa merasa dihargai dan diikutsertakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Siswa akan merasa bahwa dirinya mempunyai kemampuan dan dapat diandalkan sehingga ia merasa tertantang untuk memecahkan masalah secara kreatif dan inovatif. Dalam mewujudkan kelas merdeka, yang terpenting adalah bagaimana guru memposisikan diri menjadi teman. Belajar yang menyenangkan bagi siswa agar mereka benar-benar belajar atas kesadarannya sendiri, tidak terpaksa dan merdeka atas pilihannya. Guru juga perlu menjadi pendengar yang baik, tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan dan mendikte siswanya. Pada akhirnya, kelas merdeka akan menjadikan proses menggali pengetahuan menjadi lebih bermakna. Demikian pemaparan dari kami kelompok 7. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.